Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Dan dalam pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan internasional. Outline yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ada 5, yaitu yang pertama, isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Kemudian bagaimana mengelola risiko nilai tukar, metode pembayaran dalam perdagangan internasional, lalu manajemen modal kerja, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai sumber-sumber investasi internasional. Isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional biasanya akan berkutat di seputaran isu mengenai mata uang apa yang akan dipergunakan dalam sistem perdagangan itu. Kemudian bentuk pembayaran apa yang akan digunakan, dan bagaimana mengelola keuangan perusahaan internasional, dan yang terakhir perbedaan sistem akuntansi internasional. Nah, perbedaan-perbedaan mata uang yang ada di masing-masing negara ini memang menjadi sebuah problem utama di antara 2 atau lebih negara yang melakukan perdagangan internasional. Oleh sebab itu, sejak awal sebelum dilakukan perdagangan internasional dengan 1 atau 2 lebih perusahaan, 1 atau 2 lebih negara, maka harus ditentukan mata uang apa, bentuk pembayaran apa yang akan dipergunakan. Selanjutnya, kita pasti akan memahami bahwa baik eksportir maupun importir akan memilih untuk menggunakan mata uangnya masing-masing. Lalu, bagaimana cara mensiasati ini? Kita harus memilih mata uang yang paling stabil, biaya konversi dan resikonya terkecil. Saat ini biasanya yang dipergunakan itu standar dolar Amerika atau euro Eropa. Kemudian bagaimana metode pembayaran dalam bisnis internasional ini? Yang pertama ada metode yang paling umum, yaitu payment in advance atau pembayaran di muka. Yang kedua, waktu pembayaran. Ada yang sebelum pengiriman barang. Dan waktu pengiriman barang itu ada setelah pembayaran lunas baru barang dikirimkan. Resiko eksportir dengan begini maka tidak ada. Resiko importir apa? Eksportir tidak melakukan pengiriman. Bisa jadi seperti itu. Karena itu harus benar-benar dipastikan eksportir yang diajak untuk berbisnis ini memiliki kredibilitas yang baik. Dan ketersediaan untuk pembiayaan untuk ekspor itu ada. Kemudian kondisi untuk memilih metode, eksportir memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Biasanya kenapa? Biasanya karena importir itu membutuhkan produk dari eksportir. Kemudian ada open akun atau akun terbuka. Menurut jangka waktu pembayarannya ditawarkan oleh eksportir. Lalu pembayarannya seperti apa waktunya? Ketika barang tiba di negara importir barulah diterima uang transaksi tersebut. Resiko eksportir apa? Importir gagal membayar. Ini resiko besarnya. Resiko importirnya tidak ada. Ketersediaan untuk pembiayaan eksportir tidak ada. Dan kondisi untuk memilih metode ini biasanya dikarenakan eksportir menaruh kepercayaan pada importir. Kemudian ada documentary collection. Waktu pembayarannya pada saat pengiriman atau side draft pada tanggal tertentu atau time draft. Kemudian waktu pengiriman barangnya kapan? Berdasarkan pembayaran atau sign draft, dan berdasarkan penerimaan atau time draft. Resiko eksportir ada atau tidak? Importir gagal bayar atau tidak terima draft, itu resikonya. Dan resiko seorang importir apa? Tidak ada. Ketersediaan pembayaran untuk eksportir iya. Dan bagaimana kondisi ini dipilih? Ketika eksportir percaya importir akan membayar sesuai dengan ketentuan. Jadi memang kalau dilihat di mana-mana ketika kita bicara bisnis, hal yang paling mendasar adalah bagaimana
Metode pembayaran dalam bisnis internasional lainnya diantaranya ada letter of credit, kemudian ada credit card, ada counter trade atau imbal beli. Nah, metode-metode pembayaran ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik importir maupun eksportir. Kemudian manajemen kas kinerja, yaitu ada manajemen kas, manajemen kredit, dan manajemen persediaan. Yang pertama, kita bicara mengenai manajemen kas. Sasaran manajemen kas di perusahaan internasional adalah untuk mempercepat penagihan, memperlambat pengeluaran sehingga memaksimalkan selisih bersih, untuk memindahkan kas cepat mungkin dari bagian-bagian bisnis yang tidak membutuhkan ke bagian yang membutuhkan. Dan selanjutnya untuk apa? Untuk memaksimalkan tingkat pengembalian setelah pajak dan disesuaikan dengan resiko atau saldo kas sementara. Catatan yang harus diingat yaitu jarak yang lebih panjang dan penundaan pengiriman beberapa dokumen membuat sistem peti uang atau lockbox system dan transfer data elektronik menjadi lebih penting. Ini benar-benar harus diperhatikan dalam bisnis yang melibatkan perusahaan level internasional. Kemudian ada manajemen kredit, yaitu manajemen kredit di perusahaan dan bisnis internasional menjadi lebih kompleks. Pemberian kredit yang lebih beresiko karena gagal bayar, fluktuasi nilai tukar antara saat penjualan dilakukan dengan saat piutang ditagih, serta biaya lindung nilai untuk melindungi fluktuasi nilai tukar. Apalagi jika kondisi perekonomian ini berjalan tidak menentu, sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar antara saat eksportir menjual barang dan pada saat importir itu mau membayar barang atau ketika tagihan itu jatuh tempo, maka biasanya fluktuasi nilai tukar ini menjadi sebuah masalah. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan perusahaan internasional menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena ada pertimbangan jarak lokasi fisik, barang harus dikapalkan, barang harus dikirim dalam peti kemas dan lain-lain. Kemudian adanya tarif kuota ekspor impor, adanya pengambil alihan di beberapa negara, dan pengenaan pajak yang berdampak pada persediaan atau stok secara global. Selanjutnya kita bicara mengenai sistem akuntansi internasional. Yang pertama ada kita menjadi center spot utama adalah standar dan praktik akuntansi. Perbedaan praktik akuntansi di berbagai negara sangat mempengaruhi keputusan perusahaan. Di antaranya keputusan apa? Penghasilan dan profit yang dilaporkan, penilaian aktiva dan persediaan, pelaporan pajak, keinginan untuk beroperasi di negara lain, dan penggunaan cadangan akuntansi. Jadi sistem akuntansi internasional ini menjadi sesuatu yang kompleks karena tidak hanya melibatkan dua perusahaan atau lebih, bahkan juga melibatkan dua negara atau lebih. Selanjutnya ada investasi di luar negeri yang dapat dilakukan di luar negeri. Yang pertama investasi portofolio, yaitu pembelian saham dan obligasi untuk tujuan mendapatkan laba atas dana yang diinvestasikan. Dan yang kedua adalah investasi langsung, pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Ini adalah investasi-investasi luar negeri yang dilakukan, dan apakah ini membawa manfaat baik bagi sebuah perusahaan di dalam negeri dengan di luar negeri? Tentu saja membawa manfaat, sebab dengan adanya perdagangan internasional ini maka bisa dimaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Oke, demikianlah materi pertemuan ke-14 ini, manajemen keuangan internasional. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga kita semua dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dari mana saja. Demikian, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.